Apapun yang dimiliki oleh manusia, itulah yang sepatutnya menjadi senjata dalam hidupnya. Kemampuan dan potensi setiap manusia itu sungguh unik, tak akan sama satu dengan yang lainnya. Karena itulah, apapun yang kita miliki adalah senjata kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, kekurangan yang kita rasakan terkadang tanpa disadari itu adalah sumber kekuatan kita. Dan ini yang perlu kita cari dan pelajari. Selamat datang teman-teman, masih bersama saya Gigih Kurniawan di channel Goresan Gigih. Mari bersilaturahmi dan saling berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menemukan dan menumbuhkan potensi yang ada dalam diri kita. Ini penting agar kita bisa memberikan sesuatu dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Namun, jangan sampai kondisi ini menutupi potensi besar yang ada dalam diri. Karena tak jarang, banyak yang merasa minder dan berkecil hati karena kekurangannya. Hingga akhirnya, ia banyak mengeluh dan tenggelam dalam keluhan dan kekurangannya sendiri. Minder ini yang menutupi segala potensi, di mana potensi ini jika disadari sebenarnya bisa berdampak luar biasa dalam kehidupannya. Kita ambil contoh yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Teman-teman pasti kenal Nick Vujicic, seseorang yang dengan kekurangan fisiknya tidak menyurutkan semangatnya dalam menggali potensinya. Dia selalu percaya bahwa kekurangan pada dirinya bukan penghalang untuk berprestasi, tapi bisa dijadikan kekuatan untuk selalu produktif. Terbukti, Nick mampu berbicara di hadapan ribuan orang di berbagai penjuru dunia. Dia berhasil menemukan potensi dalam dirinya, yaitu menjadi seorang motivator, dan sekarang menjelma menjadi pembicara internasional. Dan inilah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menemukan potensi dalam diri kita, yaitu menghilangkan segala minder atau berkecil hati. Berdamai dengan segala kekurangan kita. Ini juga merupakan cara kita bersyukur dengan karunia Tuhan. Jangan berkecil hati dengan sesuatu yang orang lain bisa melakukannya, namun kita tak bisa. Tetap semangat dan syukuri yang kita miliki. Ketika ini mampu kita kendalikan, maka kita akan bisa semangat untuk terus mencari potensi kita. Bekerja keras untuk mengasah apa yang sekiranya kita sukai dan kuasai. Nah, ini langkah kedua dalam menemukan potensi, yaitu mencoba merenungi kira-kira bidang apa yang kita sukai. Setelah segala minder dan kecil hati mampu kita lepaskan, selanjutnya adalah merasakan kira-kira bidang apa yang membuat hati kita bahagia ketika melakukannya. Ini penting karena ketika hati sudah senang, maka apa yang kita kerjakan itu terasa nikmat dan membawa kebahagiaan. Saat bahagia sudah terbentuk, maka kita akan terhanyut dalam bidang atau potensi yang kita geluti itu. Berbagai upaya untuk terus berkembang akan kita lakukan dengan tanpa disadari. Dan inilah cara ketiga untuk meningkatkan potensi yang sebenarnya terjadi secara alamiah ketika langkah kedua sudah terjadi pada diri kita. Ya, langkah ketiga ini adalah mengasah skill dari potensi yang sudah kita temukan. Mengasah skill ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan banyak membaca buku terkait bidang yang kita geluti, mengikuti seminar, atau belajar kepada orang yang sudah ahli di bidang itu. Dan semua itu harus disertai dengan terus berlatih dan berlatih. Karena tak ada keahlian tanpa latihan. Dan semua ini harus kita lakukan dengan konsistensi tinggi. Inilah langkah keempat yang harus kita lakukan, yaitu konsisten. Ini penting karena sebagai manusia, tentu kita tak lepas dari berbagai godaan, baik godaan dalam diri maupun lingkungan sekitar. Seringkali ketika keahlian sudah melekat dalam diri, rasa sombong dan angkuh menghantui keseharian kita. Inilah godaan dalam diri itu. Karena itulah kita perlu konsisten. Begitu juga godaan dari lingkungan. Tentu ini sangat sering kita temui.
Ketika kita tak bisa apa-apa dahulu, banyak yang meninggalkan. Dan kini, boleh jadi ketika potensi kita sudah terlihat, banyak yang dalam tanda kutip mengganggu. Maka jalan terbaik adalah memohon perlindungan Tuhan dan berusaha konsisten dengan langkah yang sudah kita tempuh. Selain itu, kita perlu menanamkan sesuatu dalam diri kita agar tak mudah terpengaruh. Apa itu? Ya, sesuatu itu adalah value. Dalam hidup, kita harus punya value atau nilai-nilai kehidupan agar tak mudah terombang-ambing. Inilah langkah terakhir meningkatkan potensi sekaligus menjaganya. Langkah kelima ini adalah menemukan value hidup kita. Ketika kita mampu memegang value kehidupan ini, maka langkah kita akan lurus, tak mudah goyah oleh berbagai godaan. Lantas, bagaimana cara menemukan value? Saat keempat langkah itu sudah melekat dalam diri kita, sebenarnya tanpa kita sadari ada value yang juga sudah tertanam dalam diri kita. Hanya saja kita perlu memunculkannya agar itu menjadi prinsip hidup kita. Nah, untuk itu kita perlu bertanya pada hati nurani kita. Baik, kita beri gambaran sedikit tentang ini. Setelah semua sudah kita dapatkan, apa yang harusnya sekarang kita lakukan? Mungkin sekarang dengan potensi yang kita miliki, kita sudah begitu ahli dalam bidang yang kita geluti. Kecukupan rezeki, nama baik, dan berbagai karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita perlu mensyukuri semua itu. Dan cara bersyukur itu ada berbagai macam. Mungkin kita bisa sering berbagi kepada orang lain, entah berupa ilmu pada bidang yang kita geluti, atau dalam bentuk karya-karya yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, kembali ke menemukan value, dari gambaran tadi, maka value hidup kita tentu harus pandai bersyukur. Dengan bersyukur pada Tuhan, maka kita tak mudah terombang-ambing oleh berbagai godaan. Selalu dekat dengan Tuhan dan selalu meminta petunjuknya pada setiap keputusan yang kita ambil. Ini penting agar kita selalu dalam koridor agama dan jalan yang tepat. Selanjutnya, tentu berbagai usaha kita itu untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga, kedua orang tua, anak istri, dan keluarga besar kita. Maka, tanamkan keluarga sebagai value kita, sehingga berbagai kerja keras kita adalah untuk keluarga kita, memberikan yang terbaik untuk keluarga. Karena apapun yang terjadi pada kita, keluargalah yang ada di sisi kita. Dan ini value terakhir sebagai gambaran menemukan value. Dalam hidup ini, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi sesama, atau setidaknya tidak merugikan orang lain. Maka berbagi kepada sesama dalam bentuk apapun itu wujud kepedulian kita. Bukan tentang nilai atau bentuknya, tapi melatih kita berkasih sayang terhadap sesama. Jadi, kalau disimpulkan, value kita adalah bersyukur, keluarga, dan berbagi. Itulah sedikit gambaran tentang cara kita menemukan value kehidupan. Teman-teman bisa merenungi sendiri apa yang menjadi value teman-teman. Ini penting agar kehidupan kita lebih mantap dan terarah. Itulah 5 langkah dalam menumbuhkan dan meningkatkan potensi kita. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menemukan dan mengembangkan potensi diri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.